wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Andiana Rizka Kamalia dengan NIM K7121035 dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Di sini kita akan sama-sama belajar mengenai materi siklus makhluk hidup untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi IPA tema 6 subtema 1 mengenai siklus hidup makhluk hidup. Sebelum masuk ke materi, apakah kalian pernah memperhatikan hewan mengalami pertumbuhan? Contohnya seperti katak. Sebelum menjadi katak dewasa, katak mengalami pertumbuhan dari telur, kemudian berudu, setelah itu menjadi berudu berkaki, lalu katak muda, dan yang terakhir menjadi katak dewasa. Nah, katak dewasa ini nantinya akan bertelur lagi, kemudian telur itu akan tumbuh menjadi katak dewasa. Begitulah contoh dari siklus hidup katak. Lalu, apa sih siklus hidup itu? Siklus hidup adalah sebuah rangkaian kejadian yang berulang secara tetap dan teratur yang menunjukkan suatu proses perkembangan individu makhluk hidup sejak dilahirkan sampai akhir pertumbuhan. Dalam proses pertumbuhan tersebut, makhluk hidup mengalami peningkatan ukuran pada semua atau sejumlah bagian tubuhnya. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, siklus hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu siklus hidup tanpa metamorfosis dan siklus hidup dengan metamorfosis. Siklus hidup tanpa metamorfosis, pada siklus ini hewan tidak mengalami perubahan bentuk. Perubahan yang terjadi pada hewan tanpa metamorfosis hanya pada ukuran tubuh yang semula berukuran kecil saat masih berusia anak-anak, lalu menjadi berukuran besar saat dewasa. Siklus hidup yang berkembang tanpa metamorfosis ini dapat terjadi pada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, seperti ayam dan penyu. Ayam bermula dari telur, lalu menetas menjadi anak ayam, kemudian anak ayam menjadi ayam dewasa. Penyu bermula dari telur, lalu menetas, kemudian menjadi penyu muda, dan yang terakhir, penyu muda akan tumbuh menjadi penyu dewasa. Nah, kedua contoh hewan ini dari awal menetas, bentuk tubuhnya sama. Mereka hanya mengalami perubahan ukuran yang semula kecil menjadi dewasa. Dengan metamorfosis. Dalam siklus hidup dengan metamorfosis terdapat dua jenis. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Hewan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu tahapan telur menjadi larva, larva menjadi pupa atau kepompong, kemudian kepompong menjadi dewasa. Contohnya pada serangga seperti kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, dan semut. Pada siklus hidup kupu-kupu, kupu-kupu bermula dari telur, kemudian telur menetas menjadi larva. Larva ini nantinya akan membentuk kepompong. Kemudian kepompong akan menjadi kupu-kupu muda dan terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Pada siklus hidup nyamuk, nyamuk dewasa akan bertelur, kemudian menetaskan larva. Nah, larva ini akan menjadi pupa, kemudian pupa menjadi nyamuk. Pembahasan selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Dalam metamorfosis tidak sempurna, proses perubahan bentuk hewan pada saat lahir tidak berbeda dengan bentuk tubuhnya pada saat hewan tersebut dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan ketika muda mirip dengan induknya. Tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, contohnya seperti sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga seperti kecoa, jangkrik, belalang, semut, dan capung. Dalam siklus hidup kecoa, kecoa bermula dari telur, kemudian telur menetaskan nimfa, nimfa menjadi kecoa muda, lalu menjadi kecoa dewasa. Dalam siklus hidup belalang,
Belalang bermula dari telur, kemudian menjadi belalang muda, dan belalang muda akan tumbuh menjadi belalang dewasa. Nah, sekian penjelasan mengenai materi siklus hidup makhluk hidup. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan memperluas pengetahuan kita. Saya pamit, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.